Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali pada pelajaran fikih. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hukum jihad dan macam-macam jihad. Sebelum dimulai, presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ahmad Nasikus Salam. Berarti siang hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau menjelaskan tentang materi yang kemarin? Oh ya, silakan. Nanti pada masih ingat semua ya materi yang kemarin. Hari ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas tentang konsep jihad, tapi kali ini dalam pemahaman Muhammadiyah. Apa sih pengertian jihad secara etimologi? Dari pandang atau dari sudut etimologi, jihad itu berarti bersungguh-sungguh atau berjuang secara sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada, baik itu pikiran, baik itu perbuatan, baik itu dengan harta. Kemudian tentu saja dalam Al-Quran tentunya juga dijelaskan tentang pengertian jihad. Di sini Bapak akan mengambil dari surat Al-Ankabut ayat 6 yang berbunyi, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la yughayyiru 'anil 'alamin." Yang artinya, dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Kata jihad dari ayat di atas tidak dapat diartikan untuk selalu angkat senjata atau untuk perang, ya, melainkan Rasulullah SAW diperintahkan dengan tegas untuk berjihad. Maka jihad itu tentu saja bukan untuk perang saja ya, melainkan juga dapat diartikan dengan bersabar, diartikan dengan perjuangan yang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh, seperti yang materi kemarin tentang macam-macam jihad ya, melawan hawa nafsu dan lain sebagainya. Berangkat dalam pengertian tersebut, Muhammadiyah sejak berdiri sudah melaksanakan jihad fisabilillah. Oh iya, sebelumnya masih ingat nggak Muhammadiyah itu berdiri pada tahun berapa? Oh iya, Mbak silakan. Oke, betul sekali, yaitu pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah.
eh, sebagaimana yang dijelaskan di sini Bapak akan menerangkan 3 konsep saja. Yang pertama, jihad ini sendiri seperti yang dibilang di awal tadi, pada pertemuan yang kemarin juga sudah dijelaskan ya, jihad itu juga berarti angkat senjata atau berperang, tapi bukan semuanya. Muhammadiyah sendiri bukan berarti juga tidak pernah berperang atau tidak pernah angkat senjata untuk melawan musuh, tapi Muhammadiyah pernah melakukannya. Itu ketika kapan? Di antara tahun 1945 sampai tahun 1949. Namun perlu diingat, Muhammadiyah itu adalah organisasi yang ikhlas. Jadi walaupun mereka tidak terlalu dikenal, tapi mereka tetap berpartisipasi dalam peperangan tersebut. Bahkan pada saat itu mungkin Muhammadiyah hanya dikenal di daerah istimewa Yogyakarta saja, dan di luar daerah istimewa Yogyakarta kemungkinan masih sedikit yang mengerti tentang Muhammadiyah. Tapi itu bukan suatu alasan untuk berhenti melakukan perjuangan. Kemudian yang kedua, dalam konsep Muhammadiyah itu tidak dicantumkan kata jihad dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Tapi karena Muhammadiyah tidak menyantumkan kata jihad secara eksplisit, sebab penting adalah operasional persyarikatan. Muhammadiyah sendiri juga tidak memandang jihad itu sebagai berperang, maka mengembangkannya pada pendidikan. Tentu saja pendidikan adalah hal yang masuk dalam jihad fisabilillah. Kemudian contoh lain, kenapa pendidikan itu termasuk dalam jihad, itu karena dengan pendidikan dapat memperbaiki akhlak tentunya, terus mempersiapkan masa depan para peserta didik yang nantinya akan meneruskan perjuangan Islam ke depannya nanti. Kemudian yang ketiga, adapun aktivis Muhammadiyah yang sangat gigih dalam berjihad atau memperjuangkan pertumbuhan dan pengembangan Islam secara aktif dalam beramar ma'ruf nahi munkar, dalam membela agama Allah, antara lain adalah terdiri dari Muhammadiyah sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dilanjutkan oleh penerus-penerusnya seperti Kiai Haji Bagus Kusumo, seperti Hamka, kemudian Abdul Kahar Al-Muzakir, dan lain sebagainya. Kemudian dalam sidang-sidang BPUPKI pun ada seorang tokoh Muhammadiyah, yaitu Kasman Suminudro, mendukung gagasan sebuah negara berdasarkan Islam sebagaimana tujuan perjuangan semua partai Islam pada saat itu, termasuk juga Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama pada saat itu. Mungkin untuk penjabaran atau materi tentang konsep cukup sekian saja. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oh ya, silakan bertanya. Oke, jadi begini,
kalau untuk kasus seperti itu mungkin teman-teman atau anak semua bisa mencarinya di internet, tapi juga dia dari sumber yang ada. Karena apa? Pandangan satu orang dan orang lain itu tentunya berbeda. Kalau memahami sendiri itu tetaplah tindakan yang salah. Karena apa? Kalau memang bisa diberhentikan dengan baik-baik, kenapa tidak? Kenapa harus mengorbankan nyawa? Apalagi dia adalah warga negara Indonesia, ya kan? Benar kan? Nah, tapi karena berbeda pandangan dan entah tujuannya apa, sepertinya terlalu berbelit-belit dalam kasus ini. Kemudian ada yang tanya lagi? Sudah tidak ada? Alhamdulillah, berarti semuanya paham ya? Sekarang Bapak kasih tugas, yaitu mengumpulkan atau mencari data tentang dalil, entah itu ayat Al-Quran, entah itu hadis, dalam LKS atau buku paket kalian. Dan kemudian nanti Bapak akan tanya nih kepada anak-anak tentang pengertian jihad ataupun konsep jihad pelajaran siang hari ini. Boleh dimulai dari sekarang, waktunya 30 menit ya. Oke, sudah semua merangkumnya? Nih, sekarang waktunya Bapak bertanya nih ya. Bapak akan bertanya secara acak nih, tidak urut absen ataupun tidak urut absen sesuai tanggal lahirnya, tidak. Ini benar-benar acak ya. Oke, yang pertama, Mas Andar, jelaskan pengertian jihad menurut etimologi. Silakan. Bagus, berarti sudah paham ya Mas Andar? Oke, kemudian Mbak Mila, tolong jelaskan tentang bukan jelaskan, tapi sebutkan ayat Al-Quran yang bersesuaian dengan konsep jihad pada materi siang hari ini. Dibacakan beserta artinya. Monggo. Iya, sekarang. Masya Allah, suaranya merdu sekali ya, Pak Mila. Dan sesuai tajwidnya, makhrajnya pun sesuai. Untuk artinya sudah paham kan? Alhamdulillah. Untuk pelajaran hari ini, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dan semuanya sudah paham semua, alhamdulillah. Marilah kita tutup pelajaran fikih siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekian dari Bapak. Apabila banyak kata yang salah, Bapak minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.